Ini kalau mau ngeliat muka sendiri gimana sih ini? Oh, Apa aja bosan tadi muka sendiri. Ngaca. Lihat muka sendiri. Besok. Iya. Sendiri lo Namanya ngaca. baru download kan masih gaptek. Besok tiba ya Pak. Apa sih yang pengen lihat muka sendiri? Biasa pamer jenggot, Mbak. Aku ya. sebenarnya pengen pamer jenggot juga. Sambil nunggu yang lain akan saya mulai. Ini batas waktunya kan 40 menit nih. Jadi nanti kita estafet aja. Jadi kalau kurang nanti saya bikinin link baru ya. Oke. Tujuan saya malam ini, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tujuan kita malam ini itu adalah memberikan semacam pembekalan kepada teman-teman. Karena EPI ini kan semakin lama makin berat ya dalam tanda kutip. Yang menghuni ini bukan orang main-main juga gitu loh. Beberapa orang akademisi yang sudah berstatus guru besar tuh ada di situ, dan orang yang ahli visual juga ada di situ. Gelar title mereka juga berderet-deret. Nah, maksud saya ini kalau nggak dari sisi admin nggak dikuatin, ya dari sisi pembekalan wacana ini saya kira kok ntar jadinya blunder ntar. Saya membayangkan seperti itu. Karena nanti seandainya kalau entah suatu saat nanti saya tidak bisa mengawal, berhalangan hadir, atau mungkin saya tiba-tiba meninggal atau bagaimana, kan harapan saya teman-teman bisa mengcover itu. Nah, melihat perkembangan akhir-akhir ini yang saya lihat adalah beberapa unggahan teman-teman itu ada yang memang tidak jelas cenderungannya kemana, entah karena memang itu disengaja atau memang nggak tahu atau bagaimana. Tapi yang pasti kehadiran admin di situ sangat dibutuhkan dalam arti ketika ada satu unggahan yang sekiranya itu meleset atau bagaimana, admin itu harapan saya bisa mengawal, minimal memberikan semacam clue terhadap bagaimana menyusun sebuah visual yang baik. Nah, untuk ini maka yang perlu dipunyai oleh teman-teman admin khususnya yaitu kemampuan untuk membaca visual. Nah, kemampuan membaca visual ini bukanlah hal yang sulit sebetulnya, tapi juga bukan hal yang mudah asal kita tahu persis bagaimana triknya. Ini sebetulnya sering kita omongin, cuma kita nggak tahu ternyata istilahnya adalah itu gitu maksud saya. Nah, malam ini saya akan bagikan mengenai visual literasi. Visual literasi ini sebetulnya adalah kemampuan kita untuk membaca visual. Kemampuan baca visual itu nanti ada sintak sama semantik. Semantik itu adalah penyusunan kata-katanya. Kalau sintaknya itu adalah kosakatanya. Nanti masalah sintak dan semantik bisa Anda lihat sendiri di Google perbedaannya apa. Tapi yang pasti nggak usah pusing dengan definisi itu. Nanti akan saya jelaskan secara garis besar. Nah, sekarang kita menginjak ke yang hal pertama. Ini kebetulan saya record. Jadi nanti seandainya kalau teman-teman ada yang ketinggalan bisa dilihat ulang di record yang saya fungsikan. Pertama, visual itu adalah bahasa dan kita sepakat dengan itu. Dulu itu ada, sampai sekarang bahkan ada istilah bahwa foto itu kan mewakili 1000 kata ya. Nah, itu sebetulnya bukan tanpa makna, tapi memang sebuah foto itu adalah sebuah bentuk bahasa yang berformat lain, bukan dalam bentuk kata-kata. Mengingat ini adalah sebuah bahasa, di dalamnya maka ada semacam kata, ada semacam penyusunan kata-kata itu supaya maknanya itu lebih bisa dipahami. Anu aja, di mute dulu aja, bisa nggak? Mas Widi atau Mas Husni di mute dulu deh. Oke. Nah, mengingat visual ini adalah rangkaian kata dan di sana secara keseluruhan dianggap sebagai sebuah bahasa, maka di sini
adalah sangat penting bagaimana kita mengurai visual itu elemen per elemen. Tujuannya nanti adalah bagaimana kita mengetahui korelasi antara elemen yang satu dengan yang lain. Ini kita bicara masalah konteks. Contoh misalnya konteks itu katakanlah konteks sosial, terus konteks psikologi, konteks filsafat, konteks politik, gitu. Itu nanti akan diterjemahkan secara detail dalam bentuk visual dan dipandu oleh caption yang ada di atasnya. Nah, di sini yang perlu dicatat teman-teman, caption dan isi foto itu harus betul-betul ada relevansinya, harus betul-betul ada korelasinya. Jadi jangan sampai kalau misalnya sebuah foto itu gambarnya gelas pecah, kemudian judulnya tank berjalan, katakanlah, ya mungkin sah-sah saja ya, tapi kemudian foto itu menjadi sulit untuk dicari maknanya. Nah, sekarang kita ini kan bicara ke masalah sebuah foto yang bermuatan message, bermuatan maksud. Kita nggak bicara masalah mixang ya, jadi dipisah dulu karena mixang itu foto yang tidak jelas, tidak usah diambil pusing. Nah, sekarang kembali ke poin pertama bahwa visual are language that allows us to produce or communicate. Maka sebuah foto itu adalah sebuah bahasa yang seyogyanya itu menghasilkan sebuah maksud yang akan dikomunikasikan kepada siapapun yang melihat. Di sini ada asumsi bahwa yang melihat itu setidaknya mempunyai bekal literasi juga. Setidaknya mempunyai semacam pemahaman mengenai konteks-konteks yang kita maksud. Katakanlah begini, kita bikin sebuah visual yang konteksnya ke ekonomi, maka asumsi, di sini kita bermain asumsi yang melihat itu juga mengerti, memahami tentang ekonomi. Ini yang menjadi terkadang itu tarik ulur, dan di bawahnya banyak sekali komen-komen yang sebetulnya ujungnya itu adalah ketidaksesuaian pemahaman antara yang bikin dengan yang buat. Yang bikin sudah jungkir balik, bikin konteks ke ekonomi, ternyata yang melihat nggak paham sama sekali. Akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan yang cenderung justru pertanyaan konyol, pertanyaan yang tidak relevan, pertanyaan yang cenderung menggiring ke satu opini yang negatif. Ini sangat mudah dipahami. Nah, dengan asumsi yang seperti ini, maka harapannya si pembuat ini tidak terpancing untuk nanggepin itu. Karena apa? Kita tidak tahu yang melihat itu background pendidikannya apa, kita nggak tahu. Tapi dari pertanyaan nanti kita bisa jeli bahwa pertanyaannya adalah pertanyaan yang betul-betul tidak tahu, atau pertanyaan yang sekedar memancing supaya ada adu argumen. Karena satu hal yang perlu dipahami teman-teman bahwa yang melihat itu terkadang mempunyai ego yang mungkin bisa jadi nggak mau dikalahin. Dia merasa mempunyai satu pendapat yang paling benar. Dia merasa mempunyai satu pemahaman yang mungkin lebih dari yang membuat. Ini terkadang tidak aware, kita itu tidak aware. Akhirnya kita terpancing untuk debat di situ. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita menyusun sebuah visual, yaitu sebagai media bahasa kita untuk menyampaikan sebuah maksud kita. Kemudian poin kedua, Sugeng rawuh Mas Ferry Nugroho, monggo cekakan. Kemudian yang kedua, symbol used in visual communication are not a fixed vocabulary. Ini maksudnya seluruh elemen-elemen yang ada di dalam sebuah foto itu tidaklah sebuah variabel yang tetap, yang pas, atau yang istilahnya fix di situ, karena ini bertabrakan dengan latar belakang budaya dari yang melihat. Contoh begini, beberapa tahun yang lalu saya sempat memposting ritual Idul Adha. Saat itu saya memotret sapi yang sedang disembelih. Mungkin ada yang ingat ya. Di situ darahnya muncrat. Nah,
elemen di situ tidak fix. Mengapa? Karena ketika yang melihat ini backgroundnya agama Hindu, maka akan menjadi penyimpangan makna. Yang saya yang dari sisi pembuat, yaitu saya itu adalah sebuah ritual keagamaan Idul Adha, tapi di sisi agama Hindu itu dianggap sebagai Tuhanku disembelih. Ini menjadi satu persepsi yang bertolak belakang. Makanya di poin kedua, simbol atau sapi yang disembelih itu menjadikan sesuatu yang tidak fix. Karena apa? Itu bisa dilihat dari dua sisi kultur atau dua sisi keyakinan yang berbeda. Nah, di eksperimental kita sekarang ini banyak sekali elemen-elemen yang kadang disuguhkan oleh teman-teman itu terkadang multi tafsir. Sebuah foto yang harus dipahami teman-teman itu mempunyai dua sisi. Satu objektif, satu subjektif. Objektifnya itu adalah berkaitan pada teknis bikinnya. Exposure pasti objektif ya, tidak bisa didebatkan. Tapi kalau subjektif itu adalah menyangkut bagaimana kita menyusun sebuah maksud di situ. Ini sangat subjektif. Jadi adalah satu hal yang konyol ketika hal yang sangat subjektif ini kemudian dijadikan adu argumen di komen. Jadi kita harus paham betul ini bagaimana faktor background dari penikmat itu sangat-sangat beragam sekali. Ambil contoh yang foto sapi yang saya sampaikan barusan. Saya mungkin benar karena saya memotret ritual Idul Adha. Tapi di sisi orang Hindu yang melihat itu menjadi sesuatu yang salah. Inilah faktor subjektif dari sebuah foto. Oke ya, paham ya? Ketiga, visual communication is made up of symbols whose meaning result from their context. Di sini maksudnya adalah simbol-simbol yang dipakai dalam sebuah visual itu sebetulnya sudah mempunyai maksud tersendiri sebetulnya. Hanya saja bertabrakan lagi ke poin yang kedua. Jadi kalau seandainya saya begini, saya memotret seorang yang sedang numpahin vodka atau koknyek atau sipas regal dalam sebuah sloki gitu ya. Pasti konteksnya yang pasti di situ adalah simbol-simbol itu adalah selalu berkaitan dengan bar, mungkin berkaitan dengan orang mabuk, mungkin berkaitan dengan whatever lah yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Itu sudah mempunyai satu simbol yang fix di situ. Tidak bisa kemudian ketika saya motret seseorang yang lagi numpahin sipas regal kemudian ini pasti acara ini nih, acara begadang bayi mungkin. Kan nggak mungkin ya. Artinya di situ sudah jelas. Jadi ketika katakanlah saya motret Mas Ferry lagi numpahin bir di sloki kemudian aku bilang ini pasti acara ulang tahun atau apa. Mungkin bisa jadi. Tapi yang paling sering terjadi adalah ketika itu sebuah foto minuman keras, maka konteksnya sudah jelas. Kalau enggak di bar, di acara pesta mabuk-mabukan mungkin atau whatever dengan itu, itulah simbol yang diproduksi oleh sloki dan minuman keras tadi itu. Itu sudah otomatis akan terbangun konteks sendiri. Contoh misal, Mas Ferry motret dua tangan bergandengan sedang pegang kondom katakanlah. Konteksnya sudah jelas. Itu sudah bukan konteks ke konteks pertanian mungkin atau ke konteks yang lain. Pasti konteksnya akan ke satu kegiatan biologis yang akan mungkin diadakan oleh dua orang itu. Jadi ini simbol-simbol yang sudah melahirkan sebuah konteks yang pasti. Nah, kalau di eksperimental maka Anda semua ini harus jeli. Elemen-elemen itu ternyata memproduksi sebuah konteks kemana. Lihat judulnya, lihat elemennya yang terlibat. Jika kemudian tidak relevan, jangan dipaksakan untuk kemudian itu dijadikan sebuah bahan pertimbangan, katakanlah pemilihan BE atau pemilihan honorable mention.
Karena untuk bisa mencantumkan predikat best experience dan honorable mention itu sangat berat, tidak gampang. Karena harus betul-betul jeli bahwa antara caption dengan isi itu ada korelasinya enggak, ada hubungannya enggak. Untuk mengetahui hubungan itu, maka teman-teman harapan saya bisa meneliti elemen by elemen. Masalah teknis pengerjaan nomor sekian, tapi yang penting elemennya dulu. Contoh fotonya salah satu militan kita, Bu Desi. Foto tangan dalam piring ya. Judulnya apa tadi kalau nggak salah? Sajian ya, kalau nggak salah ya. Sajian. Antara judul sajian dengan potongan tangan dan piring, itu kira-kira relevansinya ada nggak? Sajian itu oke, piringnya apa namanya? Pas. Tangan kira-kira pas enggak? Nah, kalau sudah ternyata antara judul dengan isi itu ternyata ada korelasinya meski sedikit, that's okay. Karena terkadang apa yang disajikan itu kan tidak selalu makanan. Tidak selalu makanan. Barangkali Mas Ferry mungkin suka jadi kanibal, mungkin itu juga sajian. Atau Mbak Miko saking seperti mungkin senang makan kelingking, makan apa jempol atau apapun. Jadi that's okay. Karena sajian itu yang lebih relevan itu adalah piringnya, bukan apa yang di dalam piring. Ya ini yang penting harus dipahami. Jadi apapun yang disajikan di situ tidak masalah. Tapi yang penting piringnya sudah mewakili, itu sudah benar. Tapi seandainya kalau judul dengan isi tidak ada korelasinya, ya dipertimbangkan ulang itu pantas atau tidak untuk dijadikan sebuah BE atau honorable mention. Karena ketika kita balik lagi ke masalah kemarin, ketika saya memasrahkan sepenuhnya wewenang kepada Mas Husni, ini bukan tanpa alasan. Yang paling mendasar adalah saya ingin teman-teman mulai belajar untuk lebih jeli dan lebih detail melihat foto-foto yang akan dijadikan pilihan BE atau HM. Disitulah kita mulai belajar untuk betul-betul cermat, tidak hanya sekedar senang doang, karena senang melihat sesuatu itu terkadang kan harus dilandasi oleh logical reason di situ. Apa alasannya? Karena kita berkaitan dengan satu hal yang bisa dilihat. Nah ini yang jadi penting. Poin 4. Makna sebuah visual itu dibangun oleh cara pengamatan kita dan proses berpikir. Ini yang keempat. Balik ke yang tadi. Jadi kalau kita memaknai sebuah visual itu tidak bisa hanya rasa saja yang terlibat. Mas Joko Damar bisa di-mute dulu. Halo. Ya Om, ini lagi ngotak-atik dulu. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa melihat share screen saya, Mas Joko? Udah jelas, Mas. Oke, siap. Yuk. Yang keempat, memaknai visual itu terbangun oleh cara kita mengamati, seeing. Ya, kemarin waktu kalau di Mixang itu ada proses looking and seeing. Looking itu adalah kita melihat sepintas, tapi kalau seeing itu adalah mendalami apa yang kita lihat. Kemudian proses berikutnya adalah berpikir, proses berpikir. Jadi di sini harapan saya nanti ketika kita memilih best experience atau honorable mention itu bukan berdasarkan karena seneng doang, tapi di sini didasarkan adalah dibentuk atau formed by seeing and thinking, mengamati dan diolah pada proses berpikir Anda sendiri. Nah, di sini dibutuhkan kejelian bagaimana kita mengkaitkan isi sebuah visual dengan konteksnya. Cara yang paling sederhana adalah mencari hubungan antara judul dan isinya. Ini yang paling sederhana.
Paling sederhana. Ini penilaian pertama. Perkara nanti teknisnya gampang itu. Oke. Sampai 4 poin ada pertanyaan kira-kira. Silakan. Hmm. Kayaknya nggak ada. Oke. Oke. Hmm. Ada yang belum jelas dari. Oke, Mas Joko, apa? Ikut nyimak dulu Mas. Belum terlalu fokus tadi. Oh ya wes, ngopi sih Mas. Oke. 4 Aku masih- poin. Piye Mas? Piye Mbak? Ayo piye Mas? Piye Mbak? Visual mungkin aku rada-rada paham meskipun aku Ya. punya keterbatasan. Ya. Aduh, Mas siapa itu bisa di-mute nggak? Atau Mas di-mute Jok. Mas Dodi bisa nggak Mas? Si. Di-mute Oh all ya aja. sip. Oh cerdas sampean tumben sampean. Emang aku Ferry. Oke, silakan. Masalah caption Mas. Ya. Aku punya keterbatasan untuk membuat caption. Mm. Boleh nggak kalau seandainya menyajikan sesuatu tanpa caption? Nah, saya jawab langsung. Ketika foto itu dipublish, Mbak, itu kan dilihat oleh banyak orang dan foto itu akan menjadi sangat rentan untuk dimultitafsirkan. Itu kita sepakat semua. Nah, caption itu sebetulnya adalah untuk menjaga supaya maksud sampean itu tidak nyelewar atau tidak keluar rel hanya gara-gara ketidaktahuan orang untuk mendefinisikan itu. Waduh, ini saya di warning less 10 minutes. Cepet banget. Makanya pas ya, 40 menit ini nanti kita sudah bahas 4 poin. Oke, saya lanjut. Nanti ketika sudah off, kita bikin link baru lagi, saya share di grup ya. Nah, Siap. caption itu sebetulnya berfungsi untuk menjaga maksud sampean tetap di dalam rel, Mbak. Supaya tidak ada multitafsir. Tapi seandainya kalau misalnya itu betul-betul sampean bebaskan orang-orang untuk menafsirkan itu sesuka mereka, ya tidak masalah. Tapi kan akan menjadi sesuatu yang percuma karena sampean mempunyai satu maksud yang khusus. Jadi nanti akan mencegah begini, Mbak, wah foto sampean ini paling lagi pesta bikin kue mochi ya. Padahal sampean maksudnya nggak kayak gitu. Ketika di komen seperti itu, yang timbul adalah pasti nanti akan debat argumen yang percuma. Karena apa? Sebuah foto ketika sudah dipublish, Mbak, itu ada satu pertanggungjawaban visual sebetulnya. Nah, seorang pembuat ini betul-betul harus bisa mempertanggungjawabkan. Minimal adalah memberi caption. Caption itu secara tidak langsung adalah pertanggungjawaban visual sebetulnya. Kecuali foto mixan. Kita nggak ngomong kontemplatif fotografi ya. Kita ngomong dalam sebuah karya seni. Nah, caption itu sebetulnya adalah bentuk pertanggungjawaban sampean untuk menyampaikan message sebetulnya. Tidak itu sebetulnya fungsinya sangat penting sebetulnya. Sangat penting sekali. Berarti caption itu boleh kata-kata biasa, maksudnya gini kan kadang-kadang, aku terus terang kadang-kadang minder Mas. Aku tuh nggak pinter nulis gitu, ngeliat orang bikin judul, bikin cerita gitu. Apakah bikin caption harus harus panjang gitu kan? Enggak, cuman 2 kata. Katakanlah saya motret sepatu yang udah lusuh nih. Saya judulin teman seperjuangan. Itu enggak apa-apa gitu loh. Enggak masalah. Atau Oke. very motret kondom bekas pakai. Misalnya. Terus dijudulin afkir gitu. Enggak masalah kok. Enggak masalah. Oke. Jadi Oke. tapi satu rumus untuk bisa membuat sebuah caption, saran saya perbanyak baca literatur atau kosakata dari psikologi, sosial, sosiologi juga, dan antropologi.
itu yang paling sering digunakan. Psikologi, antropologi, dan sosiologi. Ditambahin lagi kalau misalnya pengen luas ya istilah-istilah yang sering terlibat di politik atau di ekonomi atau di hukum. Kadangkala kalau bahkan yang paling ribet adalah sains, sosiologi, antropologi dan filsafat maupun psikologi itu yang paling sering dipakai. Dan untuk meramu kata-kata ini itu harus betul-betul jeli. Karena antara satu kata, katalah saya ngambil kosakata dari ekonomi, kemudian satunya dari sains misalnya. Kalau ini nggak match, ya nggak ketemu dengan visualnya. Tapi itu adalah pakai kata-kata sederhana aja ya. Iya, sederhana aja nggak masalah. Cuma jangan terlalu naif juga kalau ngasih judul. Misalnya gambar gelas, ini gelas ya jangan kayak gitu gitu. Maksudnya kan gitu. Oke ya, paham ya. Sampai di sini 4 poin, ada pertanyaan lagi? Aku cuma kasih ini aja Mas. Jadi kebetulan memang sebenarnya aku mau ngomong ternyata Mas Dodi udah bikin acara ini malam ini kan, karena kemarin sempat dimention sama Mas Ferry Ardianto. Ya udah, ini udah ada jawabannya. Oh nanti gitu. Aja. Ya wes, nanti gampang disampaikan. Atau kalau misalnya perlu nanti suatu saat kalau misalnya internal meeting lagi ya menghadirkan Mas Ferry supaya bisa ngasih wejangan juga gitu loh. Nanti tolong sebenarnya dia belum paham masalah ini gitu kan, tetapi dia hanya melihat kan, kemudian diungkapkan ke saya kemarin. Tapi kan iya. udah ada acara ini lebih jelas. Emang ini yang dia inginkan. Ya kan. Nanti ada rekodnya, nanti tolong dianu dulu. Oke. Ya. Ini termin Makasih, pertama. Mas. Termin pertama akan saya off-kan dulu, saya bikin link baru ya. Oke ya. Ini Siap, saya close. siap. Tetap di tempat saudara-saudara. Bismillah. Oh ya, udah tuh, udah record. Udah ya. Oke. Untung belum menginjak ke screen berikutnya. Oke. Next ya. Ini jadi sudah paham ya mengapa saya Masukkan dikit Mas. Ya. Masukkan kalau gitu gini. Artinya kan admin paling tidak gitu punya kualitas penyajian yang lebih bagus kan dibanding member. Betul ya Mas ya? Kalau bisa ya. Nah, gimana? Ini kan semua belajar, termasuk aku juga belajar. Gimana kalau sebelum kita posting kita saling mengkurasi gitu loh. Apakah layak kita posting? Karya siapa nih? Karya admin sendiri. Iya, kan ada grup kan gitu. Iya. Ya itu bagus. Gimana nih kalau aku posting begini ya bagus, kita saling belajar. Betul. Gitu. Boleh. Tumben sampean cerdas, Mbak. Gitu loh. Salut. Top. Jempolku ketok enggak? Tumbennya udah 2 kali. Ya, gitu, masukan diterima. Jadi nanti harapan saya jangan sampai admin itu melakukan blunder, mengeluarkan sebuah karya yang ternyata oleh member itu admin kok gini ya karyanya. Jangan sampai kayak gitu ya. Ya, jadi kita harus menjaga betul. Memang saya bermaksud aku ya pinternya ya. Waduh, sama kayak anak muda, cerdas betul sekali. Salut. Ya, betul-betul mencerminkan kelahiran 60-an ya gitu. Oke ya, wes ya. 4 poin yang sudah saya sebar, yang sudah saya jelasin, ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Lanjut atau bertanya? Cukup ya? Oke. Cukup paham ya. Sekarang berinjak ke berikutnya. Semantik ini adalah bagaimana kita mempelajari makna. Jadi semantik is the study of the language meaning. Ini secara keseluruhan bagaimana visual itu kita terjemahkan. Menerjemahkan yang bikin sulit adalah terkadang antara yang bikin dengan cara kita menerjemahkan itu menjadi ada gap, selalu ada gap di situ. Yaitu tingkat background pendidikan. 1. Kedua, perbedaan background budaya. Terus kemudian ketiga, keyakinan. Ini yang terkadang menjadi gap atau menjadi celah perbedaan bagaimana kita memaknai sebuah visual. Anggap saja sampean sekarang adalah seorang penikmat foto ya, dari teman-teman yang disebar di grup. Ketika Pak Iwan
yang sudah mempunyai level doktor kayak gitu memberikan sebuah foto yang terkesan biasa-biasa saja, itu mungkin dia mempunyai satu maksud yang mungkin di luar perkiraan kita. Bisa jadi seperti itu. Inilah yang menjadi masalah ketika seorang dokter membuat sebuah foto diposting, tapi kita mikirnya kok biasa ya seorang dokter ya. Ini adalah semacam ekspektasi yang mungkin bisa jadi timbul karena perbedaan generasi. Tidak semua loh fotografer yang mempunyai titel tinggi itu kemudian bisa setara dengan anak-anak zaman sekarang. Tidak selalu. Jadi ini perlu dipahami. Jadi jangan sampai nanti ketika Pak Iwan motret sesuatu kemudian kok biasa aja ya seorang dokter. Ini satu hal yang menurut saya janganlah dijadikan satu pembahasan. Karena apa? Kita dengan Pak Iwan beda masa. Cara dia untuk memahami sebuah foto itu sekarang itu mungkin pakemnya akan kita pakai terus. Tapi yang jadi masalah, beliau ini orang dulu betul-betul orang analog, polos-polos aja, mungkin tidak sempat menjamah aplikasi digital, misalnya cuma Photoshop. Dan kita ini sudah digerojok oleh beberapa aplikasi digital yang sangat banyak sekali dan kita bisa mengeksplorasi itu. Pak Iwan tidak bisa sefleksibel kita. Tidak bisa. Ini yang menjadi gap. Selalu ada gap antara pembuat dan penikmat. Ini ketika kita berusaha untuk memaknai sebuah visual. Bisa dipahami ya? Jadi nanti gap-gap ini harus jenengan pertimbangkan. Yang sampai nilai siapa, backgroundnya apa, sampean pada tataran apa, baru nanti sampean harapan saya bisa lebih bijaksana mengeluarkan statement. Jangan sampai Bali ada nggak nih Bali nih? Bali nggak ada ya? nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Aduh. Nggak ada. Oke. Nah, karena ini adalah sebuah usaha untuk mempelajari sebuah language meaning, maka di sini kita harus paham betul selalu ada gap antara yang bikin dengan yang buat. Ini yang betul dipahami. Poin kedua, semantika visual itu ada struktur, kultur, komunikatif, dan social sign relate to meaning. Nah, ini maksudnya elemen-elemen yang ada di sana itu selalu mempunyai keterkaitan dengan hal-hal di luar itu. Selalu mempunyai sesuatu yang bisa menyampaikan sebuah maksud. Tidak mungkin itu sesuatu yang tidak berkonteks apapun, katakanlah abstrak. Ini kita bicara yang poin kedua ini cenderung kepada sesuatu yang abstrak. Maka visual semantik ini hanya bisa diaplikasikan kepada satu visual yang tidak abstrak. Katakanlah kalau misalnya masih ada impresionis, ada multi expose, itu masih bisa. Karena di sana banyak sekali struktur, terus kemudian budaya, komunikatif, dan social sign yang terlibat dan jelas dilihat. Artinya di poin kedua ini kita tidak sedang membicarakan tentang sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang jelas, yang mempunyai keterkaitan yang jelas dan konteksnya jelas. Ini untuk membantu poin pertama. Poin pertama itu kan kita sedang mendeskripsikan sebuah struktur visual menjadi sebuah pesan. Syaratnya di poin kedua ini, maka elemen-elemen harus jelas, bukan sesuatu yang abstrak. Jadi jangan coba-coba satupun admin di sini itu berusaha untuk mencermati atau mendeskripsikan karya abstrak. Delok ya caption nih. Maksudnya apa? Ketika abstrak itu sudah dipublish, di situ tetap ada elemen art, ada warna, ada bentuk dasar, itu pasti. Nah, nanti warna dan bentuk ini mewakili sebuah mood tersendiri, akan dibahas belakangan. Ya. Oke, sekarang contoh dari visual semantik.
itu ada semacam maksud, kemudian foto kreatornya apa, date-nya apa, kapan nembaknya, ini masuk ke konteks internal. Konteks internal seperti yang dibilang oleh Profesor Terry Barrett. Nah, konteks internal ini seperti di poin ketiga. Maksud dibuat itu apa? Kreatornya siapa? Kapan waktu itu dibuat? Terus konteksnya kemana? Kira-kira untuk audiens mana? Nah, audiens. Kira-kira ada bayangan enggak? Visual dengan audiens itu kira-kira keterkaitannya bagaimana? Ada bayangan enggak kira-kira? Aku tak ngombe sih, Rek. Ngelak aku. Ayo. Lebih ke mungkin produk atau budaya kali ya. Visualnya ditujukannya untuk audiens tertentu gitu yang memang dia akan konyol kalau saya memotret sebuah benda-benda yang konteksnya kekerasan, kemudian saya publish di depan anak TK atau anak PAUD. Atau katakanlah fotonya Mbak Desi, sajian yang gambarnya tangan di piring, nggak mungkin dong saya publish di depannya anak TK. Jadi kita harus mempertimbangkan audiens. Relationship ini keterkaitan antara elemen satu dengan elemen yang lain. Nah, contoh lagi gambarnya Mbak Desi yang tangan di piring. Kalau ada piring, maka di situ ada sajiannya. Kalau misalnya di atas piring tadi nggak ada tangannya, dijudulin sajian, pasti salah. Artinya antara tangan dengan piring itu ada keterkaitan. Mungkin di atas piring ada gajah utuh lagi tidur, dijudulin sajian. Gak apa-apa, yang penting ono isine. Jangan sampai piring itu kosong kemudian dijudulin sajian. Jadi paham ya? Yang ketiga ini adalah internal konteks seperti yang dimaksud oleh Profesor Terry Barrett. Jadi ada pemanfaatannya, foto kreatornya siapa, kapan dibikin, kemudian konteksnya kemana, audinya kira-kira siapa, terus keterkaitan antara elemen dengan elemen. Ini internal konteks. Oke ya, next ya. Ada pertanyaan nggak? Lanjut. Lanjut. Masih bingung? Kalau ini Om, Lanjut. kayak misalkan tadi yang disebut karya abstrak itu kan kita kan nggak bisa menilai dari gambarnya, berarti dari visualnya ya. Berarti dari captionnya. Nah terus kalau sekiranya kayak karya yang bentuknya kayak mandala gitu, yang jenisnya mandala itu kan macam-macam ya. Mandala itu ada makna tersendiri. Mandala itu nah itu kalau kita membuat karya mandala terus membuat captionnya tuh kira-kira korelasinya yang tepat seperti apa? Mandala itu selalu punya satu konteks. Saya lupa. Mandala di keyakinan Hindu itu mempunyai makna tersendiri. Apapun warnanya, tapi tetap punya makna tersendiri. Dan itu biasanya dipakai untuk meditasi juga. Tapi karena mandala itu punya hanya satu konteks, maka tidak akan bisa ke konteks manapun. Tidak akan bisa. Contoh misalnya saya motret sesuatu yang mempunyai satu konteks dan tidak bisa ditarik lagi, itu mungkin katakanlah kayak ini. Saya motret gambar yang figurnya betul-betul tidak bisa ditarik kemana-mana. Katakanlah saya motret Pak Harto. Ya sudah, konteksnya akan kemana-mana karena satu ID. Ya Pak Harto, presiden sudah. Orang-orang tidak akan berpikir Pak Harto petani itu dulu. Tapi yang kita tahu sekarang Pak Harto itu adalah presiden. Seperti mandala. Mandala punya satu makna, saya lupa. Saya pernah baca kok mandala itu maknanya apa, itu pernah baca. Dan punya satu makna, hanya bermain warna saja. Tapi yang perlu dicermati adalah kesesuaian antara warna yang satu dengan yang lain. Ini butuh ilmu juga, color teori, pakai color wheel. Nah, color wheel di sini kan macam-macam, pakai triadik, tetradik toh, yang ada toh. Kemudian ada komplementer mungkin.
Nah, dilihat kesesuaian warnanya. Ini bagian belakang nanti akan saya jelasin. 3 poin ini adalah pertanyaan lagi. Ya Mas Joko. Lanjut. Ntar Mas Joko mau tanya ini. Gak bisa ini kayaknya. Coba diklik. Gimana Mas Joko? Silakan. Warna-warna pop art, Mas. Oh, pop art. Pop Yeah. art itu gini, pengertian pop art itu adalah sesuatu yang ini loh, mak pecungul, mak pecutut, istilahnya mencolok, ngepop. Nah, gitu loh. Mencolok. Jadi apa ya? Bahasa ngapaknya apa sih kalau misalnya mencolok itu? Ya Warna mungkin Kali ya, ngejreng lah, nggak rumit ngejreng. kali. ngejreng ya. Ya, ngejreng. Identiknya kontras gitu ya. Ya, pokoknya mencolok kayak urin itu pop, guys. Kalau pokoknya mencolok banget, mencolok banget. Kalau karyanya si Andy Warhol itu pop art itu karena memang dibikin secara mencolok supaya itu betul-betul bisa terlihat secara langsung. Karena apa? Andy Warhol itu pandainya adalah memanfaatkan kemampuan mata alami, yaitu selalu melihat dulu warna yang paling cerah. Mata kita itu secara natural akan melihat lebih dulu warna yang terang atau sesuatu yang lebih terang. Pinternya Andy Warhol di situ. Makanya dia bergerak di pop art. Jadi paham ya, Mas Joko ya? Ya. Oke. Sekarang saya berpindah ke slide berikutnya. Sekarang kita ke sintaks. Sintaks ini adalah elemen-elemen yang kita bicarakan tadi. Saya tak mute dulu. Sintaks itu adalah grammarnya. Itu dua ya anak. Aku sempat merinding ada yang ketawa itu. Aduh, kacau wis. Ya. Syntax is the grammatical arrangement of words in sentence atau grammarnya. Ini semua saya anggap ngerti bahasa Jawa ya. Ada istilah atau ada kalimat Bapak tidur saya mandi. Kalau diterjemahkan ke bahasa Jawa, Bapak sari kulo siram. Ini kalau kita salah memilih kata-kata itu, maka diterjemahkan Bapak tidur itu kita siram dengan air. Jadi jangan sampai salah. Kesalahan pemilihan elemen itu akan membelesetkan maksud Anda dari awal. Maka Anda harus jeli. Ketika Anda membuat sebuah karya yang nantinya akan dipost di EPI, betul-betul mencermati elemen-elemen itu agar bisa membentuk dan mewakili maksud asli sampean. Misal sampean mempunyai ide panen padi, misalnya katakanlah. Di sana sampean memotret Aniani. Tahu Aniani ya? Aniani. Kemudian di sana motret lagi ceret minum. Di sana motret lagi sebuah padi, katakanlah. Dikumpulin jadi satu, jadi still life. Dijudulin musim panen. Meskipun gambar itu tidak di sawah dan tidak ada gambar orang yang sedang memanen, orang akan pasti ngerti. Ani-ani, padi, dan ceret, air minum itu pasti akan berkaitan dengan aktivitas memanen, musim panen. Nah, di sini harus jeli. Jangan sampai antara elemen dengan elemen tidak mempunyai keterkaitan. Judulnya musim panen, tapi ketika saya memotret ada gambar ani-ani, ada gambar kondom, ada gambar tank misalnya, nggak ada korelasi sama sekali. Akhirnya jadinya abstrak. Abstrak itu tidak selalu gambar atau penampilan elemen yang tidak berbentuk loh ya.
Tapi ketidakjelasan maksud itu sudah bisa dikatakan abstrak. Ini kayak miksang. Jadi miksang banget, nggak jelas sama sekali. Jadi abstrak di sini tidak harus selalu bentuk yang tidak mempunyai kejelasan bentuk loh ya. Tidak harus selalu itu. Tapi bisa jadi adalah ketidakjelasan message di sana. Memang sengaja dibikin seperti itu. Ini abstrak juga. Jadi hati-hati. Baik nanti kita itu membuat sebuah karya atau menilai sebuah karya, pahami dulu antara elemen yang satu dengan yang lain itu punya korelasi atau tidak. Karena nanti akan membentuk sebuah arrangement grammatical atau grammarnya. Sampean menyatakan minta duit ke ayah ibu sampean mau bayar kuliah, kalau misalnya kata-katanya salah ngambil aja, salah milih kata-kata, maka mungkin sampean akan nggak dikasih. Misal begini, Pak cuk jaluk duit po gambar sekolah, nggak mungkin, karena ada kata-kata umpatan di situ, bahasanya tidak halus. Atau misalnya bicara ke ibu atau bapak, tapi kita pakai begini, bro minta uangnya mau bayar sekolah, itu juga salah. Masuk ke bapak sama ibu manggilnya bro. Ini adalah satu bentuk contoh arrangement words yang tidak sesuai dengan maksud Anda. Maksud sampean minta uang sekolah, tapi kata-kata yang dipakai salah. Sama dengan menyusun foto. Maka ketika elemen itu memotret atau salah membikin, maka akan gagal total. Mempengaruhi caption juga nanti. Oke ya, poin berikutnya. Visual language syntax is the form building blocks of an image. These blocks are called visual element. Nah, building block ini adalah secara keseluruhan elemen itu. Jadi visual language syntax atau kosakata atau susunan kalimat visual language itu disusun oleh sebuah blocks. Blok ini ya pakai S, jamak berarti. Kumpulan-kumpulan elemen. Jadi elemen yang dalam satu sebuah foto itu disebut sebagai sebuah blok yang nantinya menyampaikan sebuah visual language. Oke, ada warning kurang 10 menit. Saya langsung ke poin nomor 3. Example visual element includes scale, dimension, arrangement, framing, motion, color, light, shadow, juxtaposisi, relative size, foreground, and background. Oke ya, sampai elemen ketiga ini saya putus dulu, saya akan bikin link baru. Bisa dimengerti? Oke, saya akan out dulu. Sip. Ya, terima kasih. Sebentar, saya bikinkan link baru. Oke ya, saya mulai lagi ya. Oh, Mbak Eka Deni kok belum masuk nih? Oke, yang poin ketiga itu poin 1 dan 2 ada pertanyaan nggak kira-kira? Saya ulang ya. Jadi poin 1, sintak atau susunan kalimat adalah grammar yang tersusun dari beberapa kata. Dalam hal ini adalah elemen-elemen blocks yang ada di pernyataan nomor 2. Visual language syntax is the form of building of blocks of an image. Nah, ini debat-debatnya masuk. Poin kedua, visual language syntax is the form of building of blocks of an image. These blocks are called visual elements. Pakai S, jamak. Berarti keseluruhan elemen. Yes. Terus contoh-contoh elemen itu ada skala, size-nya, terus kemudian dimensi, ada arrangement. Arrangement ini komposisi ya. Arrangement itu artinya komposisi. Komposisi-komposisi yang kayak ROT dan sebagainya, itu peletakannya, golden triangle dan sebagainya. Framing,
nanti juga mempunyai maksud. Nah, framing ini nanti dibahas di masalah EDFAT. Yang belum ngerti EDFAT siapa? EDFAT. Saya belum. Belum ya? Itu apa itu? Oke, next Sip. next meeting kita bahas EDFAT. Mbak Ika Deni paham EDFAT nggak? Udah pernah kan dulu dibahas EDFAT toh? Ya. Terus motion ini kayak panning ya, terus kayak apalagi freezing, slow speed, di motion. Iya. Color ini mempunyai makna sendiri-sendiri, mempunyai mood sendiri-sendiri. Ini di psikologi warna ada. Kemudian light ini membentuk mood. Dan shadow itu mempunyai maksud juga. Dan juxtaposisi sudah jelas. Relative size ini kayak kejadian gunung gede kasus tempelan kemarin. Yap. Nah, paham ya? Ini relative size, proporsi, katakanlah proporsi. Nah, ketika sebuah gambar ini proporsinya ndak logis, maka akan timbul kasus sebutan tempelan kayak gunung gede kemarin. Ya. Kemudian foreground, background, dan middle. Ini biasanya ada di landscape, di street fotografi. Foreground, background, middle. Poin ketiga, ada yang belum paham kira-kira? Silakan dibaca dulu poin ketiga. Bukan ngerti juxtaposition. Juxtaposisi ya, tak jelasin lagi ini ke tema yang kita lagi usung sekarang. Ya. Juxtaposisi itu pada prinsipnya adalah menyandingkan sesuatu yang betul-betul secara konsepsi itu berseberangan, hitam dan putih, besar dan kecil, laki dan perempuan, kemudian tua dan muda, jelek dan buruk. Nah, seperti itu. Cuma kalau kita bicara lebih dalam lagi, konsepsinya juxtaposisi tidak sederhana itu sebetulnya. Akan lebih kompleks. Makanya ini sangat rumit sekali, banyak sekali yang gagal. Karena apa? XP itu memang saya maksudkan untuk menguji pengetahuan member sebetulnya. Memang banyak yang ngeluh, tapi saya fine-fine saja. Justru disinilah nilai tambah EPI. Bukan seperti grup-grup lain yang cenderung gampang sekali untuk bisa berkiprah di sana dan mendapatkan like. Jadi ini kayak apa ya? Pernah dengar istilah kawah condro di muka enggak? EPI ini anggap saja kawah condro di muka. Untuk godok istilahnya. Kalau niatnya kita sudah godok, maka admin dikuatin dulu. Bisa memahami ini secara mendasar. Apabila nanti salah satu atau dua lebih admin itu ditanya, akan bisa menjawab. Dengan berbekal apa yang saya berikan malam ini. Itu harapan saya. Oke, 3 poin yang barusan saya jelasin, kira-kira ada pertanyaan? Cukup paham. Cukup? Mas Eza mungkin? Iki aku curiga Miko itu turu paling wong. Oh, kan? Ini paling mbek merem mbek gletak kene iki pas kipas. Kami tidur. Jahat Miko Mik. Ini berbuih-buih kamu malah enak-enak gletaan. Yang penting kan nyimak. Oh, ngono ya wes karepmu wes. Oke ya, wes ya. Kita next ke slide berikutnya. Oke. Main visual elements ini sangkut pautnya kepada EDFAT juga. Entire, detail, framing, angle, and timing. Ketambahan ini, framing, angle, lighting itu juga mempunyai makna, yaitu nanti moodnya. Kemudian timingnya ini menyangkut masalah kayak ini decisive moment. Sudah paham ya, decisive moment di street ya. Kontras ini akan cenderung
biasanya dipakai untuk menentukan POI. Kontras ini biasanya. Kemudian skala. Ini juga bisa untuk diperuntukkan menentukan mana POI-nya. Kita bermain skala di situ. Ini juga nanti akan berkaitan dengan juxtaposisi. Kita bermain skala, besar dan kecil. Ini saya kira masalah gampang, jadi nanti akan sampean pelajari sendiri. Framing juga seperti itu. Next, framing, a technique used to bring a focus depth to the subject and object. Pertanyaannya adalah, siapa yang belum paham subjek, siapa yang belum paham objek? Siapa yang masih rancu dengan subjek, dengan objek? Saya. Hah? Halo? Mbak Miko ya, belum paham ya? Subjek lebih ke background ya, Om ya. Kalau objeknya lebih ke poi. Nah, gini contoh. Saya motret objek nature, alam, landscape, itu objeknya. Subjeknya adalah elemen-elemen yang ada di dalamnya, batu, laut, orang, kapal mungkin. Itu subjeknya. Kalau di kalimat kan ada SPOK, subjek, predikat, ya toh, objek, dan keterangan. Harus bisa dibedain. Subjek itu adalah sesuatu yang secara by elemen di dalamnya. Objeknya adalah alam. Objeknya adalah demonstrasi. Subjeknya apa? Orang yang ada di demo itu. Jadi dibedain ya, jangan sampai rancu. Ini sama saja kayak pemahaman human interest. Saya kasih tahu lagi ya, human interest itu bukan general loh ya. Jangan sampai admin di sini kemudian beranggapan human interest itu general loh ya. Ini salah fatal itu sudah. Salah fatal. Saya jelasin dulu tentang human interest. Kalau kita teliti secara etimologi, interest itu tertarik, human itu manusia. Berarti human interest itu adalah segala sesuatu yang berisikan tentang human. Jadi human interest itu lebih condong kepada isi fotonya, bukan genrenya. Jadi meskipun itu fotonya foto tomar, foto portret 34 untuk foto KTP, atau foto wedding, apalagi di street, selama di dalamnya ada unsur manusia, maka bisa disebut human interest. Contoh lain, kalau 100 foto saya itu, dari foto yang pertama sampai yang foto ke-100, saya motret seluruh hal yang berkaitan dengan musik, mulai dari saya motret senar, motret gitar, motret touch piano, motret biola dan segalanya, maka disebut musical interest. Contoh lain, katalah Mbak Ika Deni senang motret pocong, senang motret tuyul, senang motret gendruwo, maka di situ disebut domain interest. Jadi human interest di sini adalah ketertarikan kita motret segala sesuatu yang isinya gambarnya ada manusianya. Jadi bukan genre. Kalau sampean discuss dengan orang FG luar negeri, sampean ngomong human interest genre, sampean pasti diketawain. Orang kita saja yang ya non sewu ya, rada-rada on lah, terlalu mengagung-agungkan human interest genre. Aku kadang yang guyu dewe gitu loh, nggak mau debat wis. Ya gimana? Sesuatu yang salah ketika itu diamini orang banyak akan menjadi sebuah kebenaran. Ya apa enggak? Itu filosofinya. Jika sesuatu yang salah tapi yang melakukan banyak orang, maka itu menjadi sebuah kebenaran. Ini filosofinya. Seperti kejadian human interest. Digolongkan kepada sebuah... Saya live dulu ya, maaf. Siap. Oke, nanti ada rekodnya Mas. Hati-hati ya. Siap, oke. Yuk. Yuk, jangan lupa pakai daster.
Iya. Oke. Sekarang Human interest berarti subjeknya orangnya itu ya, Mas? iya, subjeknya isinya orang. Objeknya apa dulu? Mau tomar kek, mau demo kek, mau orang di sawah kek, dandani sepeda kek. Yang penting isinya ada orangnya. Bisa genre apapun. Untuk KTP loh human interest, Mbak. Bisa dipahami ya? Oke. Next. What is include or excluded in an individual shot? Ini pentingnya framing. Ketika Anda gagal memframing, maka bisa jadi maksud Anda akan lolos. Contoh, sampean ditugasin oleh kepala redaksi. Baik Kak, sampean besok motret demo ya di depan Istana Negara. Penugasannya motret demo, tapi sampean malah motret orang jualan es lilit. Ini framing sampean salah. Disinilah maksud poin kedua. Apa yang masuk ke dalam framing, apa yang tidak maksud itu apa yang tidak masuk itu akan menjadi satu satu tolok ukur sampean bisa memahami penugasan itu. Motret demo tapi ya ojo motret orang jualan es lilin, ya demonya sampean foto. Itu cara kita memframing. Ya, ketiga. Photographers determination of what the edge of a photograph will be. Ini kaitannya kepada poin kedua. Jadi ketika dia motret pada saat kategori framing seperti ini, dia harus tahu betul mana yang harus dia frame batas pinggirnya ini. Jangan sampai katut apapun. Menentukan apa yang ada di pinggir batas framing ini. Misal motret wedding, pre-wed katakanlah. Aku motret batas pinggir, elemen terpinggir aku nggak hati-hati. Katut tempat sampah. Ini sudah konyol sekali. Yang terjadi nanti adalah post prosesnya harus cropping. Kalau cropping nanti mengurangi resolusi. Berarti pada saat kita motret itu tahu betul, persis betul apa yang harus kita foto, yang pinggirnya ini yang nggak boleh katut apa. Ini adalah mendeterminasi apa yang ada di batas pinggirnya. Ini cara kita memframing. Ini sudah menyangkut masalah teknik loh ya, framing ini. Ya, next. Ini contoh framing. Adalah bisa memframing di foreground diblurin, tapi yang menjadi objek framingnya adalah yang bagian belakang. Di framing oleh mendung dan refleksi mendung. Oke, sekarang angle. Angle diterjemahkan the direction from which the artist photographs the subject. Angle ada macam-macam, low, extreme, bird eye view, eye level, frog eye mungkin. Ada lagi mungkin yang tahu? Itu saja ya kira-kira. Yang kedua, teknik used to change, improve the look of object by using different camera direction. Misal, Mbak Eka kira-kira tingginya berapa? Non sewu. 165. 165. Pertanyaan, bagaimana cara memotret Mbak Eka supaya Mbak Eka nampak kesannya tinggi? Siapa yang bisa jawab? Nah, Low angle. Low angle. Ini pentingnya poin nomor 2. Bagaimana teknik kita untuk mengimprove sesuatu. Angle itu bisa menimbulkan kesan gagah ketika kita motret agak sedikit ke bawah. Kesannya gagah. Motret dari extreme angle dari atas drone itu secara keseluruhan untuk pemetaan lokasi, geografik, mungkin demografi mungkin itu penting sekali. Jadi angle itu bukan tanpa maksud, tapi angle juga mempunyai sebuah penyampaian message tersendiri. Saya ingin, misal begini, saya mempunyai job di hire oleh Mbak Ika Deni untuk membuat sebuah foto profil yang terkesan beliau adalah seorang eksekutif muda ibu kota. Robin Silulonga, oke Mas Robin.
Ya berarti saya bagaimana caranya memotret Mbak Ika ini supaya nampak berwibawa. Berarti saya harus low angle. Terus kemudian beliau saya suruh pakai blazer mungkin. Sekitar beliau ada semacam meja yang sangat mewah mungkin yang mencerminkan kapasitas beliau sebagai seorang eksekutif muda. Itu angle, elemen penting untuk menunjang penugasan. Ini perlu dipahami. 3. Angle are used to convey different information and feelings about the same subject. Nah, contoh. Angle juga bisa menyampaikan sebuah informasi yang berbeda dan mood yang berbeda untuk satu subjek yang sama. Ini nanti saya mencoba. Saya motret kopi dari jarak dekat, secara close up, cuma motret gas minum kopinya itu dengan motret kopi dengan jarak sekitar 1 meter. Moodnya akan berbeda, kesannya akan berbeda. Buat sebuah foto dengan jarak close up, kemudian jarak 1 meter dan jarak sekitar 5 meter pakai wide. Dengan judul yang sama, kopi. Maka maknanya akan berbeda sekali. Yang terakhir pakai wide pasti akan memotret suasana di sekitar kopi itu. Mungkin suasana kafenya mungkin. Padahal kita maksudnya pengen memotret kopi tapi pakai lensa yang salah, wide. Dengan jarak 5 meter pula. Wah ya kena semua. Padahal kita maksudnya kopi. Jadi ini adalah satu cara bagaimana kita bisa menampilkan sebuah mood yang berbeda, sebuah maksud yang berbeda meskipun objek yang kita foto sama. Pemilihan lensa, pemilihan jarak, mungkin angle-nya ini sangat berpengaruh. Ini penting sekali untuk teman-teman yang mungkin duwe job private katakanlah. Harus betul-betul diperhatikan. Ada pertanyaan sampai sini? Mas Joko, ya. Tak unmute dulu. Ya. White-nya itu termasuk di landscape juga nggak, Mas? Nah, landscape misalkan, ini kan misalkan gini loh. Kalau biasanya kalau yang sering sih kalau di kota-kota gitu ya untuk menambah suasananya biar wah gitu. Kalau di kampung sih mungkin karena pemandangan kesannya pasti lebarnya kelihatan banget. Tapi kalau di kota itu kalau pakai wide kesannya bisa lebih wah gitu, Mas. Ini kan masalah objeknya ya. Jadi pemakaian lensa wide itu sebetulnya adalah lebih kepada suasana. Tergantung maksud awal sampean. Memang pemandangan di desa dengan di kota itu berbeda sekali karena di desa itu kan ya monoton ya, cuma pohon, sawah, gunung dari kejauhan, jalan sepi. Sudah itu saja. Tidak ada orang lewat rame, ada yang pencilaan, nggak ada. Ini yang menjadikan satu hal yang sangat-sangat membuat isi foto itu berbeda sekali. Kita mau trade di kota dan di desa itu memang sudah sangat berbeda hasilnya, apalagi kalau pakai wide ya. Tergantung pemanfaatan, tergantung maksud sampean sebetulnya. Nah kalau di desa, di suasana desa itu memang harus jeli, karena kan dari ujung ke ujung itu kan tampilannya sama, ya hijau kabeh gitu, hijau kabeh ya sawah kabeh. Tapi bagaimana cara kita menata elemen di situ? Katakan kita motret landscape sawah, usahakan ada gubuknya di tengah, atau usahakan ada orang lagi bajak sawah. Usahakan di sana mungkin ada batu besar yang bekas muntahan gunung yang nongkrong di situ. Bisa. Jadi supaya nggak kelihatan monoton. Namanya juga objek alam ya. Kita harus betul-betul tahu persis elemen-elemen yang ada di situ. Kalau cuman motret sawah tok, nggak ada apa-apanya, cuman sawah di depan, kemudian jauh ada gunung, ya nggak terlalu istimewa sih, nggak terlalu istimewa.
Kalau di kota kan memang sangat beragam ya, ada gedung tua, ada orang jalan dan sebagainya. Karena memang banyak sekali visual ditawarkan. Kalau di desa ya enggak. Artinya jauh lebih sulit motret di desa, di alam pedesaan daripada di kota. Maka Samen harus jeli. Pakai prinsip tadi Mas, visual element. Foreground, middle dengan backgroundnya dihitung dulu. Dihitung dalam arti cari dulu yang sekiranya jadi foreground apa, yang menjadi elemen yang di tengah apa, yang di belakang apa. Itu harus betul-betul jeli. Saya kira kalau di daerah Mas Joko banyak lah. Coba besok bikin. Saya kasih penugasan 2 foto saja, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau bisa landscape Samen di tempat Samen itu betul-betul bagus. Wes loro ae wes Mas. Nggak usah kakek. Nanti kita bahas di grup sebagai pembelajaran. Berani nggak? Insya Allah. Wes 2 saja, nggak usah kakek. Mungkin aku bisa kasih masukan buat Mas Jaka. Ya, monggo. Ya. Saya terbiasa motret orang, harus ada orang. Sampai akhirnya pandemi saya nggak bisa kemana-mana. Nah di situ saya ngobrol sama Mas Dodi dan saya dikasih tugas setiap hari moto di tempat yang sama 10 frame ya Mas. Ya. Dan akhirnya ternyata nggak usah jauh-jauh di apartemen saya yang mungil ini ternyata saya banyak dapat objek. Dan di situ saya baru tahu gitu setelah saya melakukan itu ternyata jam berapa ada matahari masuk membentuk apa dan akhirnya itu untuk melatih kepekaan aja Mas siapa tadi Jaka ya Mas Joko. Aku sih pernah diajarin Mas Dodi pernah latihan seperti itu Mas. Jadi sekarang kalau case-nya Mbak Eka itu lebih mudah dilakukan karena tampilannya sangat beragam, bentuk-bentuknya juga sangat beragam. Bentuknya bentuk-bentuk yang tidak organik. Di desa banyak sekali bentuk organik. Bentuk organik itu purpa, tumbuhan, daun itu bentuk organik. Itu akan sangat monoton. Ini challenge. Makanya tak kasih foto 2 saja. Biar Samen nggak mumet. Foto landscape. Besok bikin 2. Kita jadikan bahasan di grup. Tak kasih batas waktu sampai siang wis, sampai sore wis. Malamnya kita bahas. Wis ya, itu tugas sampean. Salahmu dhewe takon. Wis, ketiga. Mari ketiga. Ketiga poin angle ini kira-kira ada pertanyaan enggak? Bahasan mengenai angle. Mudah kok ini. Angle tadi ada beberapa, low angle, extreme angle, bird eye view, eye level, close up dan sebagainya. Monggo, silakan. Mudah ini. Sekarang ke next. Nah, ini contoh angle-nya. Bagaimana menampilkan sebuah mobil yang layak untuk diiklankan dan dijual. Namanya harus jeli. Dimensi mobil itu besarnya kira-kira berapa itu harus betul-betul akurat. 1:1 kalau bisa pakai lensa lebar, lebih dekat supaya yang beli itu tahu persis kondisi mobilnya. Ini penting. Jangan sampai iklan mobil tapi sampai motretnya dari jarak 100 meter juga payu. Ini penting toh. Nah, ini manfaatnya angle itu. Ini logonya uang mata euro. Kesannya Eropa itu betul-betul unggul dari ras yang lain. Ini fotografernya jeli. Secara internasional, ras Eropa atau Kaukasian itu ras yang paling unggul. Maka mata uang euro ini betul-betul difoto dari low angle supaya kesannya gagahnya muncul. Dan kursnya euro memang gila-gilaan, paling besar sendiri. Inilah maksud dari fotografer itu. Supaya kesan unggul dari mata uang euro ini betul-betul tersampaikan oleh Uni Eropa. 9 jumlah bintang di situ adalah jumlah anggota Uni Eropa yang menyepakati mata uang euro. Ya, paham ya? Jepang ini juga mempunyai kesan yang sangat unggul untuk wilayah Asia. Dan kita harus tahu persis, kita paham betul tentang itu. Maka untuk memotret supaya
martabat Jepang itu menjadi tetap unggul, difotolah dari bawah. Bukan karena kebetulan benderanya tinggi, tapi karena memang image Jepang di kawasan Asia itu sangat unggul sekali. Dan difoto dengan kondisi lagi kena angin berkibar. Berarti message-nya tersampaikan di sini. Inilah kunci bagaimana kita kalau seandainya milih angle itu bisa langsung menyampaikan sesuatu. Next, angle. Kenapa anak kecil kok lebih cenderung enak di foto dari atas? Kesan anak kecil itu memang lucu, bisa kita kuasai dalam tanda kutip, dan selalu kita munculkan sesuatu yang kecil yang bisa kita pegang, katakanlah imut. Maka angle dari atas ini lebih mewakili apa yang saya ungkapin barusan. Jarang sekali kita motret bayi dari low angle, deket banget itu jarang. Karena nuansa kecilnya akan hilang sama sekali. Ini penting. Tinggal 10 menit. Ada pertanyaan? Setelah ini akan saya akhiri. Akan saya lanjut ke meeting-meeting berikutnya nanti. Ini sudah malam pukul 10:30. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Kalau untuk angle itu berarti pengaruh juga nggak Om, ke hasil foto high key atau low key? Oh enggak, ini masalah lighting itu nanti ada bahasan sendiri. Ada bahasan sendiri nanti. Akan dilanjut besok deh. Kita lanjut. Pertanyaan lain? Atau kita skip secara cepat? Belum berakhir. Ini angle. Ini just bypass aja ya. Atau nanti gambarnya akan saya share di grup supaya bisa mempelajari dulu ya. Ini lighting, bahasan seperti yang ditanyain Mas Eza. Oke? Contoh-contohnya ini. Nah, timing, kontras, scale, diskusi yang diskusi, dan kesimpulan. Wes ya? Ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak ada? Oke, ini saya stop share dulu. Kita tampilkan semua. View gallery. Nah, kita capture. Wajahnya tampilin semua dong. Mas Widi. Waduh, siluet. Waduh. Kelihatan, Rek. Oke, saya capture 1, 2, 3. Terima kasih. Matur nuwun atas kehadiran malam ini. Apa yang belum saya sampaikan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan materi akan saya share di grup. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.